pada saatnya nanti dia akan ke sebuah goa, berhenti dan beristirahat di sebuah goa, namanya Gua Sur. Maka sejak saat itu saya menunggumu ya Rasulullah karena rindu kepadamu. Apa itu Isra Mi'raj? Apa sih? Sudah ada penceramah kita yang akan mengkupas habis tentang itu. Berjalan ke kota, ke desa Pengadang, jangan berhenti sebentar membeli rendang. Sambutan saya memanglah tidaklah panjang karena Ustaz Mahli penceramahnya sudah datang. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah, tausiah, nasihat-nasihat keagamaan yang berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahli SAG MPDI. Kepadanya kami silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mengawali ceramah ini kami ingin menyuguhkan 3 cerita, yang mana cerita ini terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita membaca sejarah Isra Mi'raj, maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah iman kita. Karena dalam sejarah itu ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh nalar kita. Ada sesuatu peristiwa yang luar biasa yang hanya mampu dipahami oleh iman, tidak mampu dicerna oleh nalar pikiran manusia biasa. Karena itu anak-anakku sekalian, membaca peristiwa Isra Mi'raj hanya bermodalkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu anak-anakku sekalian, cerita pertama mukjizat Nabi Soleh. Saya mulai dengan mukjizat Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh tidak mau percaya kepada nabinya, kecuali Nabi Soleh mau berdoa kepada Allah untuk mengeluarkan onta betina yang sedang bunting kembar dari batu besar di bawah gunung. Akhirnya Nabi Soleh bermunajat kepada Allah di depan batu besar itu, agar batu besar itu bisa mengeluarkan onta betina yang bisa beranak kembar. Akhirnya berkat doa Nabi Soleh, batu yang besar itu pelan-pelan terpecah, terbelah. Kemudian dari situ keluarlah onta betina yang sedang bunting dan kembar, dan langsung melahirkan. Nah, barulah kaum Nabi Soleh percaya kepada nabinya. Yang kedua, dalam kitab Nuzhatul Majalis diceritakan ada seorang tokoh ulama zaman dulu yang sama sekali tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Tidak mungkin seorang Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik langsung ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa dalam sedikit malam, fi juz'in qalilin minal lail, sebentar saja. Akhirnya seorang ulama ini
dalam ketidakpercayaannya dia pergi ke sebuah kebun untuk mandi. Sampai di kebun, kemudian dia buka pakaiannya, kemudian mandi di sana. Setelah selesai mandi, begitu dia bangun dari dalam telaga itu, dia berubah menjadi perempuan. Yang tadinya laki-laki kemudian berubah menjadi perempuan. Kemudian diambil pakaiannya, berangkat menuju satu tempat yang dalam persepsi dia itu adalah rumahnya. Sampai di rumahnya, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki. Ulama ini mandi, bangun setelah selesai mandi menjadi perempuan, kemudian pulang ke rumahnya menikah dengan seorang laki-laki sampai mempunyai anak 3. Setelah mempunyai anak 3, kembali lagi mandi ke tempat semula. Kemudian begitu selesai mandi, berubah lagi menjadi laki-laki, pulang ke rumah istri dan anaknya yang dulu. Sesampainya di rumah, istrinya bilang, kok cepat sekali mandi, cepat sekali pulang mandi, rotinya belum matang. Padahal dalam perjalanannya sudah menikah, sudah punya anak 3, kemudian baru kembali ke keluarganya dan rotinya belum matang. Ketika berangkat mandi dulu, dia memasak roti, dan ketika pulang setelah selesai punya anak 3, rotinya belum matang. Nah, jadi anak-anakku sekalian, baru dia berpikir bahwa saya yang seperti ini saja bisa mengalami peristiwa seperti itu, apalagi seorang nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak mustahil bisa mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan ketika masuk ke dalam gua Sur, Abu Bakar memeriksa gua sebelum dimasuki oleh Rasulullah SAW. Setelah dirasa aman, barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk untuk beristirahat. Begitu Rasulullah merebahkan tubuhnya di pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba Abu Bakar melihat satu lubang, yang di dalam lubang itu ada ular yang siap menerkam. Dengan cepat kaki Sayyidina Abu Bakar menambal, menutup lubang itu dengan kakinya. Kemudian serta-merta ular itu mematok kaki Sayyidina Abu Bakar dan terkena bisanya. Sebentar kemudian bisa ular itu menjalar ke seluruh tubuh Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar sampai meneteskan air mata, menahan rasa sakit akibat gigitan ular. Air mata beliau jatuh ke pipi Rasulullah SAW hingga membuat Rasulullah SAW terbangun. Dan Rasulullah bersabda, "Hai Abu Bakar, apakah engkau menyesal mengikuti perjalananku?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Tidak ya Rasulullah, secuil pun dalam sanubari saya takkan pernah menyesal mengikuti perjalananmu. Tetapi aku digigit ular ya Rasulullah, kakiku digigit ular." Akhirnya, silakan buka tutupan kakimu itu. Kemudian Rasulullah mencoba mengobrol dengan ular yang menggigit Sayyidina Abu Bakar tersebut. "Hai ular, satu helai pun rambut sahabatku ini tak boleh engkau sentuh. Apa gerangan? Kenapa kamu mematok, menggigit kaki sahabatku ini?" Dengan mukjizat Rasulullah SAW, ular itu bisa ngomong, "Ya Rasulullah, ribuan tahun lalu aku menunggu di sini
setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya mendengarkan informasi, siapapun yang melihat wajah Rasulullah, maka melihat wajah Rasulullah dengan ainul mahabbah, dengan pandangan kecintaan, maka dia dijamin masuk surga. Sejak saat itu saya memohon kepada Allah, dan Allah memerintahkanku untuk menunggumu di sini, di Gua Sur. Silakan engkau tunggu hambaku yang bernama Muhammad. Pada saatnya nanti dia akan ke sebuah goa, berhenti dan beristirahat di sebuah goa, namanya Gua Sur. Maka sejak saat itu saya menunggumu ya Rasulullah, karena rindu kepadamu. Maka ketika kesempatan itu datang, tiba-tiba kaki Abu Bakar sahabatmu itu menutup pandanganku. Saya tidak punya urusan dengan Abu Bakar, saya hanya punya urusan denganmu ya Rasulullah, yaitu memandang wajah muliamu. Anak-anakku sekalian, dari 3 cerita di atas itu terkait dengan mukjizat para nabi dan rasul. Oleh karena itu, mukjizat itu hanya bisa dipahami, dipercayai dengan menggunakan iman. Kalau dirasionalisasi, mencoba dilogika-logikakan, maka bisa jadi kita tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah dan anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata subhana, begitu ada kata subhana menurut tafsir Al-Misbah, bahwa itu menunjukkan bahwa informasi yang akan disampaikan oleh Allah mencakup 3 hal. Pertama, kata setelah subhana berarti informasinya informasi yang luar biasa. Yang kedua, informasi yang ingin disampaikan oleh Allah di luar nalar manusia biasa, berarti sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang setelah subhana itu adalah benar-benar ingin menunjukkan kuasanya. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekuasaannya. Oleh sebab itu, begitu kita membaca subhanalladzi, berarti ada informasi ini, satu informasi yang luar biasa, kemudian di luar nalar manusia, kemudian Allah ingin menunjukkan kuasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada sedikit malam. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah kembali Isra Mi'raj, pembaringannya masih hangat. Begitu sebentarnya peristiwa Isra Mi'raj itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan Isra Rasulullah diawali dengan dari Masjidil Haram. Start awalnya dari rumah Ummi Hani, putri dari Abu Thalib. Kemudian malaikat membawa Rasulullah ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus melewati Masjidil Aqsa? Kenapa Rasulullah SAW tidak langsung naik dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam tafsirnya Marah Labid, ya, ternyata Masjidil Aqsa itu adalah pusat bumi, dan di atas Masjidil Aqsa itu adalah Mas'adul Malaikah, tempat turun naiknya malaikat. Jadi kalau malaikat mau turun ke bumi, jalur resmi yang dibuatkan oleh Allah adalah dari atas Masjidil Aqsa. Itu sebabnya Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa dulu, kemudian baru naik
ke langit pertama, kedua, dan seterusnya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani berani menentukan jarak antara Masjidil Aqsa dan langit pertama bisa maniyata asyara milan, 18 mil. Kalau misalnya 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer atau 1,5 kilo, maka 18 kali 1,5 kilo sama dengan 18 tambah 9 berapa? Sekitar 27 kilometer ke atas. Di situ langit pertama. Itu menurut Syekh Nawawi dalam tafsirnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini penuh atau syarat dengan hikmah yang bisa kita pahami dari berbagai literatur atau sumber. Kitab-kitab yang membahas tentang Isra Mi'raj banyak sekali anak-anakku sekalian. Antara lain Ar-Rahiqul Mahkum yang lebih detail, kemudian karangan Abil Barakah, Syekh Ahmad Dardir, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, apa tujuan Rasulullah SAW diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha? Jadi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama, langsung naik ke langit kedua, kemudian langit ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian terakhir adalah ke Mustawa, dan di situ Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Satu-satunya syariat yang sangat spesial hingga Allah mengundang hambanya ke Mustawa adalah perintah atau syariat sholat lima waktu, yang pada awalnya kita diwajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi begitu Rasulullah menerima titah itu, kembali ke langit ke-7, kemudian langit ke-6. Di langit ke-6 inilah Rasulullah berdiskusi, berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Hai Muhammad, umatmu tidak akan pernah mampu melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Silakan kembali menghadap Allah, minta dispensasi." Akhirnya Rasulullah bolak-balik sampai 9 kali, sehingga kita sekarang sebagai umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan 5 kali sehari semalam, dan itu pun banyak yang lalai kita. Nah, apalagi sampai 50 kali dalam sehari semalam. Yang menjadi pertanyaan anak-anakku sekalian, kenapa Nabi Musa yang terlalu berani memberikan masukan kepada Rasulullah SAW? Di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim, di langit ke-6 ada Nabi Harun, di langit ke-4 ada Nabi Idris, ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Adam di langit pertama. Tapi semua Nabi ini tak berani memberikan masukan, berdialog dengan Rasulullah. Tetapi Nabi Musa memberanikan diri untuk memberikan masukan kepada Rasulullah untuk minta dispensasi pengurangan kewajiban sholat dalam sehari semalam. Ternyata menurut Syekh Ahmad As-Sawi, pengarang tafsir Sawi, karena Nabi Musa alasannya 2. Pertama, karena Nabi Musa punya pengalaman terhadap umatnya. Ternyata umat Nabi Musa, Bani Israel itu diwajibkan sholat 3 kali dalam sehari semalam, pagi, siang, dan malam. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, Nabi Musa memberikan masukan, karena umat Nabi Musa sangat malas sekali untuk mengerjakan sholat sekalipun hanya 3 waktu dalam sehari semalam. Karena itu Nabi Musa memberikan masukan hingga beliau menawarkan terakhir menjadi 3 kali dalam sehari semalam. Kembalilah hai Muhammad, minta dispensasi pengurangan sampai 3 saja. Tapi pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Saya malu hai saudaraku Musa, saya tidak akan minta dispensasi kembali kepada Allah." Sehingga
menjadi 5 sampai sekarang. Alasan kedua, kenapa Nabi Musa berani menegur Rasulullah? Karena dulu ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, permintaan beliau, permohonan beliau adalah ingin melihat Allah. Ya Allah, aku ingin melihatmu secara langsung. Tapi tidak dikabulkan pada saat itu, maka kesempatan emas bagi Nabi Musa untuk mencari cahaya Allah lewat Rasulullah yang bertemu langsung dengan Allah. Rasulullah langsung menerima titah itu langsung dengan pancaran cahayanya Allah. Kemudian Nabi Musa ingin menerima sisa-sisa pancaran Allah yang ada di Rasulullah SAW. Itu alasan kuat menurut para ulama, sehingga satu-satunya Nabi yang berani menegur Rasulullah SAW adalah Nabi Musa alaihissalam. Anak-anakku dan hadirin sekalian rahimakumullah, tidak banyak yang akan kami sampaikan karena matahari semakin terik, anak-anakku semakin panas. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Laqad yurja li jarhi sayfin bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Jikalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.